Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dayani dengan NIM 45124-19022. Di sini saya akan memaparkan penelitian mengenai keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, yaitu untuk mengetahui sistem keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Yang kedua, untuk mempelajari tata tertib yang ada di laboratorium. Selanjutnya masuk kepada landasan teori. Laboratorium merupakan tempat di mana dilakukannya penelitian, percobaan, serta perbandingan yang dilakukan oleh peneliti, dosen, maupun mahasiswa. Menurut Emda pada 2017, kegiatan yang dilakukan pada laboratorium menggunakan berbagai bahan kimia, peralatan kaca, berbagai alat yang sangat rentan menyebabkan kecelakaan kerja jika digunakan tidak sesuai dengan prosedur. Meskipun petunjuk keselamatan kerja sudah tertulis dalam setiap praktikum, namun hal ini perlu dijelaskan berulang agar setiap individu lebih meningkatkan kewaspadaan bekerja di laboratorium, menurut Padmanirum pada 2019. Dari beberapa peristiwa kecelakaan yang pernah terjadi di laboratorium, beberapa faktor penyebabnya adalah pengguna laboratorium kurang memahami prosedur penelitian, kurang pahamnya terhadap peralatan yang digunakan, tidak mengikuti petunjuk praktikum yang ada, atau peraturan yang seharusnya ditaati, serta tidak berhati-hati dalam melakukan kegiatan di laboratorium yang disebabkan oleh kecerobohan praktikan ataupun kurangnya pengawasan saat kegiatan berlangsung, menurut Rahman Tioko pada 2019. Keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium sangat penting dan perlu perhatian khusus karena sangat terkait dengan kinerja dosen, peneliti maupun mahasiswa, menurut Sakbania pada 2017. Semakin mencukupi tersedianya fasilitas keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium, maka semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Melihat penjelasan yang sudah dipaparkan, maka tata tertib yang ada di laboratorium maupun aturan yang ada harus dipatuhi oleh setiap orang yang ada di laboratorium. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang menggambarkan bagaimana penyusunan dan penerapan sistem keselamatan kerja yang seharusnya di laboratorium. Selanjutnya, untuk bahan yang digunakan berupa gambar yang bersumber dari artikel ilmiah, laman internet, dan beberapa jurnal nasional. Bahan didapatkan melalui proses studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut Herman, pada duniakaryawan.com terdapat 15 alat keselamatan kerja di laboratorium. 15 alat tersebut dibagi ke dalam dua kategori, yaitu alat pelindung diri atau APD dan peralatan keselamatan kerja laboratorium. Adapun penjelasan 15 alat keselamatan kerja akan dijelaskan untuk slide selanjutnya. Alat pelindung diri yang pertama ada jas laboratorium. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut, jas laboratorium tentunya berfungsi melindungi badan dari percikan bahan berbahaya. Terdapat dua jenis jas yang dapat dipakai, yaitu jas sekali pakai dan jas berkali-kali pakai. Jas sekali pakai umumnya di laboratorium biologi dan hewan, sedangkan jas yang berkali-kali pakai umumnya digunakan di laboratorium kimia. Contoh dari jas laboratorium yang lain adalah seperti yang saya kenakan. Kemudian ada kacamata keselamatan. Di laboratorium, mata menjadi bagian yang rentan terkena percikan bahan berbahaya. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan mata. Kacamata keselamatan terbagi menjadi dua jenis, yaitu safety glass dan clear safety glass. Safety glass berfungsi untuk melindungi mata dari percikan larutan kimia atau debu, sedangkan clear safety glass berfungsi untuk melindungi diri dari reaksi kimia. Selanjutnya ada sepatu keselamatan. Sendal atau sendal sepatu dilarang di laboratorium karena tidak melindungi kaki dari bahan berbahaya. Oleh karena itu, diharuskan menggunakan sepatu yang tertutup untuk melindungi kaki. Yang selanjutnya ada pelindung muka. Seperti
Seperti namanya, pelindung muka atau face shield digunakan untuk melindungi muka dari panas api atau percikan bahan berbahaya. Face shield digunakan saat mengambil alat laboratorium yang dipanaskan di suhu tinggi. Kemudian ada kaos tangan. Glove atau kaos tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari ceceran larutan kimia yang dapat membakar tangan atau membuat tangan menjadi melepuh. Kemudian ada masker gas. Masker gas melindungi mulut dan hidung dari bahan kimia atau reaksi kimia yang mengeluarkan gas. Yang selanjutnya ada pelindung telinga. Pelindung telinga atau ear protection merupakan alat yang melindungi telinga dari bisinya alat-alat tertentu, misalnya autoclave, crusher, sonicator, dan pencuci alat gelas yang menggunakan ultrasonik. Selanjutnya untuk kategori peralatan keselamatan kerja di laboratorium. Selain alat pelindung diri, orang yang bekerja atau menggunakan laboratorium harus mengetahui peralatan keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama ada pembasuh mata. Pembasuh mata sangat berfungsi jika terjadi insiden yang mengenai mata. Kemudian ada fire blanket. Cairan kimia bisa kapan saja tumpah dan menyebabkan kebakaran. Oleh sebab itu, fire blanket dibutuhkan untuk memadamkan api. Alat keselamatan kerja di laboratorium selanjutnya ada safety shower. Jika badan terkena cairan kimia berbahaya, maka harus segera dibersihkan dengan air mengalir. Safety shower menjadi bagian penting untuk mengaliri badan saat terkena cairan kimia. Kemudian ada spill neutralizer. Meskipun sudah bekerja dengan hati-hati, terkadang larutan kimia dapat tumpah ke lantai. Jika hal tersebut terjadi, maka larutan ini untuk menetralkan larutan kimia yang tumpah tadi. Kemudian ada first aid kit. Kotak pertolongan pertama akan sangat berguna jika terjadi kecelakaan. Kecelakaan yang dimaksud adalah kecelakaan ringan seperti tangan tergores benda tajam. Selanjutnya ada alat pemadam api. Alat pemadam api ringan berguna untuk memadamkan api karena kecelakaan kerja. Kemudian ada pintu keluar darurat. Laboratorium seharusnya mempunyai pintu darurat untuk mengantisipasi keadaan darurat, misalnya terjadi gempa bumi atau kebakaran. Kemudian ada ruang asam. Ruang asam digunakan untuk mengambil zat kimia berbahaya yang memiliki gas atau mereaksikan larutan tersebut. Selain alat keselamatan kerja, pada laboratorium terdapat tata tertib yang harus dipatuhi setiap orang yang berada di laboratorium. Menurut fdk.ac.id terdapat beberapa tata tertib tertentu di laboratorium. Adapun tata tertib laboratorium secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna laboratorium harus menggunakan jas laboratorium serta alat pelindung diri dengan lengkap. Yang kedua, mengisi buku kunjungan laboratorium. Yang ketiga, mengetahui fasilitas laboratorium, mengenal dan berkoordinasi dengan koordinator laboratorium. Yang keempat, menyimpan barang bawaan di loker yang disediakan. Yang kelima, tidak diperkenankan untuk membawa makanan dan minuman, merokok, dan berhias di dalam laboratorium. Yang keenam, pengguna laboratorium dilarang bercanda selama praktikum berlangsung. Kemudian yang ketujuh, apabila kondisi yang tidak aman, kecelakaan atau kerusakan alat, segera melapor ke petugas laboratorium. Yang kedelapan, ikut menjaga dan merawat fasilitas laboratorium. Yang kesembilan, jika terjadi kebakaran, singkirkan semua barang dari api dan gunakan alat pemadam kebakaran yang tersedia. Yang kesepuluh, mematuhi dan memenuhi standar kerja di laboratorium. Yang kesebelas, mengetahui tindakan awal apabila terjadi kecelakaan darurat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem keselamatan kerja di laboratorium yaitu dengan memahami alat keselamatan kerja. Alat keselamatan kerja terbagi menjadi dua kategori, yaitu alat pelindung diri dan peralatan keselamatan di laboratorium. Setiap alat memiliki kegunaannya masing-masing. Jika praktikan memahami alat keselamatan kerja, maka akan mengurangi resiko kecelakaan kerja. Yang kedua, tata tertib di setiap laboratorium berbeda-beda, tapi secara umum tata tertib laboratorium mengacu pada perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan di laboratorium.
tata tertib tersebut harus dipatuhi setiap orang. Adapun saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah, yang pertama, setiap orang harus memahami keselamatan kerja jika akan berkegiatan di laboratorium. Yang kedua, setiap orang harus mematuhi tata tertib yang ada jika akan berkegiatan di laboratorium. Penelitian ini menggunakan beberapa referensi, di antaranya adalah sebagai berikut. Sekian mengenai penelitian dari keselamatan kerja di laboratorium. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.